Kalau ditanyakan kepada saya, Presiden Jokowi, kenapa kalau mau bangun itu yang cepat sebetulnya, imbal baliknya itu di Jawa. Paling cepat itu. Secara ekonomi cepat masuknya, secara politik juga imbal baliknya di Jawa. Tapi saya katakan tidak. Kenapa dibangun Trans Papua? Tiga tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Rakyat mengatakan pada saya di Wamena, harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Di Jawa 6.450. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Saya tunggu, saya pengennya cepat. Tapi ternyata 1,5 tahun baru terrealisasi. Tapi itu pun patut kita syukuri. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sering tidak memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Dulu subsidi BBM lebih dari 300 triliun, harga di sana juga 60.000. Ini subsidinya, saya suruh ngitung berapa, 800 miliar. Nyatanya juga sudah bisa sama harganya. Ada yang bertanya lagi kepada saya, kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam. Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya menjadi baik, baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak. Dibangun jalannya dulu. Dan kita harus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Bisa cepat, bisa tidak cepat. Tapi harus dibangun. Ini sekali lagi juga bukan karena yang lain-lain. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah membangun seperti itu, jangan memakai hitung-hitungan untung dan rugi. Benar enggak? Ya pasti benar. Yang kedua, 3 tahun yang lalu, saya pergi ke perbatasan-perbatasan kita. Di Entikong, di Aruk, di Nangabadok, di Motaain, di Motamasin. Saya bandingkan perbatasan, kantor perbatasan kita, misalnya di Motaain, dengan tetangga kita di Timur Leste. Lah kok bagus di sana? Saat itu juga saya perintahkan, kantornya kayak kantor kelurahan. Saya perintahkan saat itu kepada Menteri PU, Pak Menteri, saya ingin 2 minggu kantor-kantor ini dirobohkan. Saya ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Sekarang coba lihat, dulu, ini katanya dulu, orang-orang kita di Kabupaten Belu,
Kalau mau foto, mau selfie, pergi ke tetangga. Sekarang kebalik, dia yang pergi ke kita untuk foto selfie. Di Antikong juga sama, saya ketemu masyarakat dari negara tetangga kita, Malaysia. Begitu jadi, Antikong jadi, pos perbatasan kita jadi, mereka menyampaikan, Pak, pos kita sekarang kalah jauh dengan Indonesia. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat, ini harga diri bangsa. Sekali lagi bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Ya nyatanya kita sekarang lebih baik. Posnya. Tetapi sebentar lagi infrastrukturnya. Sebentar lagi nanti dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik juga akan lebih baik dari negara-negara tetangga kita. Memang harus ada visi besar. Mana yang didahulukan, mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Harus ada rencana besar, jangka panjang. Apalagi yang harus kita sampaikan ya. Yang kedua, mumpung ingat. Tahun depan, nanti kita kan dana desa sudah digelontorkan selama 3 tahun ini. 20 triliun tahun pertama, tahun kedua 47 triliun, tahun ketiga 60 triliun. Ini sebetulnya untuk apa? Larinya kemana sih? Kita ingin agar peredaran uang yang ada di bawah, yang ada di desa, yang ada di daerah itu semakin besar. Tapi masih ada suara lagi, saya kalau ke desa, ke daerah, Pak, ini perlu lapangan pekerjaan, Pak. Perlu kesempatan kerja, Pak. Oleh sebab itu juga sudah saya perintahkan tahun depan, dana desa di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, semuanya. Separuh dari anggaran yang ada itu harus digunakan untuk padat karya, agar membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Namanya padat karya cash, padat karya cash. Bisa minta agar seluruh kader-kader Nasdem, utamanya yang berada di DPC, ikut ngawasi. Ini tugas dari Presiden. Ngawasi sambil bisik-bisik. Memberikan semangat kepada masyarakat bahwa kesempatan kerja itu ingin kita buka seluas-luasnya dan selebar-lebarnya.